Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Saya berdoa dan saya berharap semuanya dalam perkenanan dan dalam kendali Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama dalam kitab Yeremia ke-31 ini di kelas Bible Study Online CK7. Dan sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semuanya untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan kita berdoa supaya urapan Tuhan turun atas kita semua. Korea wata shanda karawata seke karya wata sheke korea shanda. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami datang pujinya. Engkau Yesus yang hidup. Kami bersembahkan. Kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Korea wata shanda karawata seke ko. Terima kasih. Kira lalawata shanda. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar itu menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan, gaya hidup kami sehari-hari itu hanya pujian, penyembahan, dan pengagungan akan Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, jadikan kami berkat untuk banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau satu hari lagi Engkau tambahkan dalam kehidupan kami, untuk lebih mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami, supaya kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Buka hati kami supaya kami memiliki hati dan juga telinga seorang murid yang siap dibentuk, siap diajari Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami dan berakar kuat dan berbuah lebat, dan itu semuanya untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya itu berasal daripada-Mu. Dan sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Hanya Engkau sendiri yang ada, Engkau sendiri yang terus naik, dan kami semakin turun. Engkau sendiri semakin dimuliakan, dan kami hanya sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar, sama-sama katakan amin.
sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk setiap Bapak Ibu yang baru saja bergabung di kelas Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Yeremia yang pasal ke-31. Kalau kemarin kita sudah belajar di pasal yang ke-30 tentang janji Tuhan atas pemulihan untuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang perjanjian baru. Nah, dalam pasal yang ke-31 ini menghubungkan pengembalian Israel secara umum, yaitu tercantum di ayat kedua sampai ayat yang ke-22, dan untuk Yehuda secara khusus ini ada di dalam ayat yang ke-23 sampai 26. Kembali mereka ke negeri perjanjian dan Tuhan akan mengadakan perjanjian-perjanjian baru kepada bangsa Israel. Nah, umat Allah akan sekali lagi hidup di dalam berkat-berkat dan perlindungan daripada Allah. Itu dikatakan di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Nah, setelah mereka meyakinkan mereka akan terjadinya pemulihan ini, Yeremia menyatakan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru yang lebih baik kepada seluruh umatnya dan yang akan mencakup kuasa rohani untuk menaati seluruh perintah-perintah Tuhan. Pada ayat yang pertama sampai yang kedua saya akan bacakan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku, yaitu Allah Bapa sendiri, akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan di ayat yang kedua. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Nah, bangsa yang dimaksud dalam ayat yang kedua ini adalah orang banyak yang tersisa dari semua keluarga Israel yang akan kembali dari penawanan. Dan banyak yang sudah dibawa oleh bangsa Asyur dan juga oleh bangsa dari orang-orang Babel. Tetapi Allah akan membawa mereka, kaum tersisa, kembali karena kasih Allah yang begitu besar yang kekal kepada umatnya. Dan itu dicantumkan, ditulis pada ayat yang ketiga. Dan juga karena janji Allah dengan Abraham, maka Tuhan Allah menepati janjinya kepada umatnya. Dan Israel akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, dan persekutuan yang baru dengan Tuhan. Kita akan lengkap di ayat ke-15 sampai ayat ke-17 karena pasal ini cukup panjang. Saya akan bacakan di ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit, pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Rama adalah sebuah kota kecil sekitar 8 km di sebelah utara Yerusalem. Dan kota ini diperkirakan sebagai tempat para tawanan yang singgah sebelum mereka dibawa ke tawanan di Babel. Nah, Rahel adalah salah satu dari istri Yakub yang sangat dicintai dan ibu dari Yusuf dan Benyamin. Ya, Rahel melambangkan Israel yang menangisi orang-orang yang dibawa ke dalam pembuangan.
Dan Allah menyatakan bahwa mereka nggak perlu menangis lagi. Karena bangsa itu akan kembali. Bangsa itu akan pulih. Bangsa itu akan mendapatkan sukacita dan masa pembebasan yang besar. Dan di ayat 18-22 dikatakan, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkau Tuhan Allahku. Ayat 19 dikatakan, sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangan, kah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tidak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ke-18 sampai ke-22 ini disebutkan bahwa Efraim meratap. Siapakah itu Efraim? Efraim adalah sinonim dari bangsa Israel, yaitu dari kerajaan utara, yang mengungkapkan kesedihan karena dosa-dosanya dan kerinduan Allah akan kesediaan bangsa Israel untuk bertobat. Nah, di ayat ke-23 sampai ayat ke-30 dikatakan beginilah firman Tuhan. Semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman dan kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang menggembala dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Di ayat 26 dikatakan, sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat 29 dikatakan, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah, makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Dan setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Nah, Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca tadi, ini adalah pernyataan yang tegas dalam perjanjian lama tentang perjanjian-perjanjian yang baru yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan di ayat ini juga kita dapatkan dalam Ibrani 8 ayat 8 sampai 12 di dalam perjanjian yang baru yang menunjukkan bahwa orang yang percaya akan perjanjian baru ini akan melihat penggenapan kata-kata dari Yeremia di dalam perjanjian baru yang telah Tuhan tetapkan bagi semua orang yang bertobat.
Dan dosa-dosa mereka akan diampuni jika mereka berbalik dan percaya kembali kepada Tuhan. Nah, akan tetapi perjanjian baru juga mengajarkan bahwa kata-kata Yeremia baru dapat digenapi secara sempurna pada akhir-akhir di zaman ini. Karena sebagian besar bangsa Israel itu akan berbalik kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka yang sejati. Kita lanjutkan di ayat ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, di ayat ini Allah Bapa sendiri berjanji melalui nubuatan Yeremia bahwa Allah akan mengadakan perjanjian yang baru kepada seluruh umatnya, kepada bangsa Israel, baik Israel maupun Yehuda, yang akan dilaksanakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya, dan juga pencurahan Roh Kudus atas pengikutnya. Juga dalam perjanjian baru menjelaskan bahwa orang yang bukan Yahudi yang juga akan dapat mengambil bagian dalam perjanjian yang baru ini apabila mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dari Allah sendiri, yang akan menyerahkan diri mereka kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi janji dalam perjanjian baru ini tidak hanya dikhususkan bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda, tetapi juga bagi bangsa yang ada di luar bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Akan tetapi bangsa-bangsa itu, yaitu kita, harus benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang menebus setiap dosa umatnya. Dan oleh karena iman kepada Kristus, kita pun akan disebut anak-anak Abraham. Di ayat ke-32 dikatakan juga, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di ayat ini dikatakan kuadakan perjanjian dengan nenek moyang mereka. Ini adalah perjanjian baru yang diperlukan bagi kita-kita pada saat ini dan juga buat bangsa Israel. Karena yang lama ternyata sudah tidak memadai, nggak cukup. Nggak cukup karena pada saat Allah Bapa mengadakan perjanjian yang lama kepada bangsa Israel, itu ditulis dengan loh batu oleh jari tangan Allah sendiri, ya. Cuman tercantum di dalam loh batu. Akan tetapi Yeremia bernubuat bahwa janji yang baru itu akan ditulis di dalam loh hati manusia. Jadi perjanjian itu ada di dalam kita, bukan ada di dalam batu. Dan serta kediaman Roh Kudus, kita ini perjanjian baru itu akan disertai dengan kuasa dan kasih karunia yang cukup bagi semua orang untuk hidup benar di hadapan Allah. Dan di ayat 33 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Jadi janji Tuhan itu nggak cuma sekedar ada di dalam buku, nggak cuma sekedar ada di dalam sebuah benda, tetapi janji Allah itu hidup di dalam setiap kita. Maka aku akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka menjadi umatku. Itu dituliskan di ayat yang ke-33. Nah, ciri yang khusus tentang perjanjian baru ini adalah kasih karunia Allah berupa hati dan karakter yang baru bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Maka mereka dengan sendirinya, dengan spontan akan dapat mengasihi dan menaati Tuhan.
nggak perlu diancam-ancam, nggak perlu diomongin, tetapi akan keluar sendiri di dalam hati mereka karena mereka begitu mengasihi Tuhan, sehingga mereka akan taat pada perintah yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan setiap umatnya. Dan kemampuan untuk taat kepada Tuhan itu bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk kuat, untuk dapat menaati firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu diam di dalam diri setiap orang percaya, maka Roh Kudus itu akan memperbaharui kita melalui kelahiran baru, dan yang dihasilkan itu karena adanya Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Kalau kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan membawa kita kembali ke dalam jalannya Tuhan, ke dalam tracknya Tuhan. Sehingga kita semuanya dimampukan untuk semua setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Di ayat 34 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah Tuhan, firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengenal Tuhan secara pribadi dan juga memiliki persekutuan yang akrab dengannya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat ke-34 ini, maka Tuhan Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Dan bahkan Tuhan itu tidak akan pernah mengingat-ingat lagi dosa kita. Sama seperti Tuhan Allah mengampuni dosa bangsa Israel, mengampuni seluruh kesalahan mereka, mengampuni seluruh kekejian yang mereka telah pernah lakukan. Dan bahkan saat mereka bersungut-sungut, mereka gak bersyukur atas sebuah kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tuhan mengampuni mereka dan melupakan semua dosa yang telah mereka perbuat. Itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat semua orang percaya yang langsung dapat masuk ke hadapan Allah, itu dikarenakan ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, sehingga kita dapat berjumpa langsung dengan Allah Bapa. Dan Tuhan sendiri yang memperdamaikan kita dengan Allah, dengan hasil baru dari dasar perjanjian baru ini. Dan dari pengampunan dosa dan perdamaian dengan Allah, ini semua dilandaskan atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di ayat 38 sampai 40 dikatakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan dengan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Dan orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Dan ini adalah nubuatan Yeremia bahwa Yerusalem akan dibangun kembali dan tidak akan pernah dapat dirobohkan kembali. Janji nubuatan ini akan mencapai penggenapannya, penggenapan akhir ketika Kristus memerintah di bumi. Seperti yang tercantum di dalam Wahyu pasal 19 sampai Wahyu pasal ke-22. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sedikit merangkum apa yang dikatakan atau apa yang dibahas di dalam Yeremia ke-31 ini, bahwa berita pengampunan ini bukan hanya
khusus diberikan bagi bangsa Israel, tetapi bagi setiap umat manusia. Dan sampai saat ini Allah selalu memiliki kasih untuk selalu memberikan pengampunan, tidak mengingat-ingat lagi akan dosa kita, dan juga Tuhan akan mengembalikan keadaan kita. Dan pada akhirnya setiap kita juga bertanggung jawab atas setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Mungkin saat ini kita tidak ditawan, mungkin saat ini kita nggak ada di dalam penjara, tetapi setiap kita ini harus mempertanggungjawabkan setiap kelakuan, setiap perkataan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah. Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia, dan pada saat Dia mati di atas kayu salib, tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saat ini, bagaimana dengan respon Bapak, Ibu, dan saya? Pada saat Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah memperdamaikan kita dengan darah-Nya yang begitu mahal. Apakah kita akan meresponi kebaikan Tuhan itu dengan selalu taat dan setia akan firman-Nya? Atau kita mau hidup seenaknya dengan apa yang ada di dunia ini tawarkan kepada kita? Kita bersyukur bahwa kita dikasihi oleh Allah, bahwa pengampunannya selalu ada buat kita. Selama kita hidup, ayo mari kita selalu mencari Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Nya, dan selalu meresponi panggilan Tuhan. Maka janji Tuhan, pembaharuan, perjanjian yang baru itu akan digenapi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami telah belajar di dalam perjanjian baru ini yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bahwa setiap perjanjian ini adalah perjanjian yang dituliskan di dalam batin kami, di dalam hati kami, di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau yang sendiri yang memampukan kami untuk taat, untuk mengikuti setiap perintah-perintah-Mu. Dan bahkan Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melakukan semua perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau sampai saat ini mungkin hidup kami belum seturut dengan kehendak-Mu. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami berjanji bahwa kami akan mengadakan perjanjian-perjanjian baru dengan Engkau. Hidup benar di hadapan-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu. Bahkan kami mau Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi pendamai bagi kami dengan Allah Bapa kami yang ada di surga. Karena Engkau sendiri telah mengorbankan diri-Mu dengan harga yang begitu mahal, dengan darah yang begitu mahal. Dan sehingga kami Tuhan mau meresponinya dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau sendiri yang tahu bagaimana kondisi mereka, apa yang mereka sedang gumulkan, apa yang sedang mereka doakan. Engkau sendiri Allah yang menyatakan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara. Lanjutkan apa yang menjadi keinginan hati-Mu berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang terindah daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.